Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Sarloy dengan NIM 2023 34047. Ini saya akan menjelaskan bagaimana hukum itu berubah dan bagaimana penyelesaian hukum tumpang tindih laut. Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, hukum bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Hukum akan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, teknologi, ekonomi, politik, dan hubungan antar negara. Perubahan hukum merupakan hal yang wajar karena kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan. Oleh sebab itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus berkembang agar tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Perubahan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan teknologi memungkinkan manusia memanfaatkan laut dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, seperti eksplorasi minyak dan gas bumi di dasar laut, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, hingga penggunaan kapal tanpa awak. Aktivitas-aktivitas tersebut membutuhkan aturan hukum baru agar tidak menimbulkan konflik maupun kerusakan lingkungan. Yang kedua, perubahan hukum dipengaruhi oleh perkembangan hubungan internasional. Dahulu banyak negara hanya mengikuti laut teritorial sejauh 3 mil laut dari garis pantai. Seiring berkembangnya kebutuhan ekonomi dan keamanan, muncul tuntutan agar wilayah laut suatu negara mendapat perlindungan yang lebih luas. Setelah melalui berbagai perlindungan internasional, lahirlah United Nations Convention on the Law on the Sea atau UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum laut internasional hingga saat ini. UNCLOS mengatur berbagai aspek seperti laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, landas kontinen, laut lepas. Kedua, perubahan hukum dipengaruhi oleh perkembangan hubungan internasional. Dahulu banyak negara hanya mengakui laut teritorial sejauh 3 mil laut dari garis pantai. Seiring berkembangnya kebutuhan ekonomi dan keamanan, muncul tuntutan agar wilayah laut suatu negara mendapat perlindungan yang lebih luas. Setelah melalui berbagai perlindungan internasional, lahirlah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum laut internasional hingga saat ini. UNCLOS mengatur berbagai aspek seperti laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, landas kontinen, laut lepas, hingga perlindungan lingkungan laut. Indonesia juga mengalami perkembangan hukum laut. Sebelum tahun 1957, wilayah laut Indonesia masih menggunakan aturan kolonial yang menyebabkan laut antara pulau-pulau hingga sebagai laut bebas. Kondisi tersebut mengancam persatuan wilayah Indonesia karena kapal asing dapat bebas melintas di antara pulau-pulau. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian diakui dalam UNCLOS 1982 sehingga Indonesia diakui sebagai negara kepulauan atau archipelagic state. Walaupun hukum laut telah mengalami banyak perkembangan, dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih hukum.
Jadi tumpang tindih hukum di laut adalah keadaan ketika dua atau lebih aturan hukum, kewarganegaraan lembaga atau klaim wilayah saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tumpang tindih dapat terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, tumpang tindih hukum sering terjadi karena beberapa instansi memiliki kewenangan yang hampir sama dalam pengawasan laut. Misalnya, TNI Angkatan Laut bertugas menjaga kedaulatan negara. Kepolisian perairan menangani tindak pidana di wilayah perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi pelanggaran di bidang perikanan, sementara Badan Keamanan Laut melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut. Apabila koordinasi dapat menjadi tidak efektif karena adanya perbedaan kewenangan maupun prosedur. Di tingkat internasional, tumpang tindih hukum biasanya muncul akibat sengketa batas laut atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum internasional. Beberapa negara mengklaim wilayah laut yang sama karena memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam, jalur perdagangan maupun kepentingan pertahanan. Sengketa semacam ini dapat berlangsung lama apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas. Jadi menurut pandangan saya, perubahan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hukum harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman agar mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di masyarakat. Dalam bidang hukum laut, perubahan hukum sangat penting karena laut memiliki peranan besar sebagai sumber daya alam, jalur transportasi internasional, serta bagian dari kedaulatan negara. Apabila hukum tidak berkembang, maka akan semakin banyak konflik yang sulit diselesaikan. Jadi contoh nyata tumpang tindih hukum di laut adalah sengketa di Laut Natuna Utara. Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Namun, Tiongkok mengklaim sebagian wilayah tersebut melalui konsep Nine Dash Line. Klaim tersebut bertentangan dengan ketentuan UNCLOS karena tidak memiliki dasar hukum internasional yang diakui. Indonesia memilih menyelesaikan persoalan tersebut melalui diplomasi, memperkuat patroli keamanan laut, meningkatkan kehadiran nelayan Indonesia di wilayah Natuna, serta tetap berpegang pada hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa.